Halo para pemirsa, bersama dengan saya, Netentea, host kalian, kini akan membahas tentang insiden yang terjadi di wilayah Korea Selatan yang terkenal sebagai insiden Jeju 4,3. The Jeju Uprising merupakan pemberontakan komunis yang terjadi di Pulau Jeju di Korea Selatan dari April 1948 hingga Mei 1949. Penduduk komunis Jeju yang menentang divisi Korea telah memprotes dan menyerang sejak tahun 1947 terhadap pemilihan yang dijadwalkan oleh Komisi Sementara PBB yang akan diadakan, dikendalikan oleh pemerintah militer Angkatan Darat Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara yang dikuasai Soviet menolak untuk mengizinkan pemilihan demokratis tersebut. Partai Buruh Korea Selatan dan pendukung komunis lainnya melancarkan pemberontakan dengan kekerasan pada bulan April 1948, menyerang polisi yang ditempatkan di Jeju untuk secara keras menekan protes. Presiden Republik Korea pertama, Syngman Rhee, meningkatkan penindasan pemberontakan dari Agustus 1948, mendeklarasikan darurat militer pada bulan November, dan memulai kampanye pemberantasan melawan pasukan pemberontakan di daerah pedesaan Jeju pada Maret 1949. Mengalahkan mereka dalam waktu 2 bulan. Banyak pemberontak dan tersangka dibunuh setelah pecahnya Perang Korea pada Juni 1950. Setelah Kekaisaran Jepang menyerah kepada pasukan sekutu pada 15 Agustus 1945, pendudukan Jepang selama 35 tahun di Korea berakhir. Korea kemudian dibagi menjadi 38 paralel utara, dengan Uni Soviet mengambil alih di utara garis dan Amerika Serikat di selatan garis. Pada bulan September 1945, Letnan Jenderal John Hodge membentuk pemerintahan militer untuk mengelola wilayah selatan termasuk Pulau Jeju. Pada Desember 1945, perwakilan Amerika Serikat bertemu dengan mereka yang berasal dari Uni Soviet dan Inggris untuk bekerja sama dalam hal tersebut. Pada 14 November 1947, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 112 PBB, menyerukan pemilihan umum pada 10 Mei 1948, di bawah pengawasan United Nations Temporary Commission on Korea yang dikenal sebagai UNCOK. Khawatir akan kehilangan pengaruh atas bagian utara Korea jika dipatuhi, Uni Soviet menolak resolusi PBB dan menolak akses UNCOK ke Korea Utara. Namun demikian, UNCOK lolos melalui pemilihan. Meskipun di bagian selatan negara itu saja, Uni Soviet menanggapi pemilihan ini di selatan dengan pemilihannya sendiri di utara pada 25 Agustus 1948. Insiden menjelang pemberontakan, penduduk Jeju mulai memprotes pemilu setahun sebelum mereka berlangsung. South Korean Labor Party alias SKLP merencanakan pertemuan pada 1 Maret 1947 untuk mengecam pemilihan dan secara bersamaan merayakan peringatan gerakan 1 Maret. Upaya pasukan keamanan untuk membubarkan kerumunan hanya membawa lebih banyak warga Jeju untuk mendukung demonstrasi. Dalam upaya untuk menenangkan kerumunan yang riuh, polisi Korea melepaskan tembakan peringatan tanpa pandang bulu di atas kepala mereka. Beberapa di antaranya masuk kerumunan. Meskipun tembakan berhasil menenangkan para demonstran, 6 warga sipil tewas termasuk seorang anak berusia 4 tahun. Insiden penjara Chongmyon pada 8 Maret 1947. Kerumunan sekitar 1.000 demonstran berkumpul di penjara Chongmyon menuntut pembebasan anggota SKLP yang telah ditangkap oleh pemerintah militer selama demonstrasi. Ketika para demonstran mulai melempari mereka dengan batu dan kemudian memburunya, polisi di dalam menembak mereka dengan panik, menewaskan 5 orang. Sebagai tanggapan, anggota SKLP dan yang lainnya meminta pemerintah militer untuk mengambil tindakan terhadap para petugas polisi yang menembaki kerumunan. Sebaliknya, 400 lebih petugas polisi diterbangkan dari daratan bersama dengan anggota kelompok paramiliter sayap kanan yang dikenal sebagai Northwest Youth League atau NYL. Polisi dan NYL menggunakan taktik kekerasan seperti penindasan terhadap penduduk setempat. Ketika pemilihan 10 Mei 1948 semakin dekat, para pemimpin SKLP mengeras dalam penentangan mereka terhadap keterlibatan UNCOK dalam urusan Korea.
karena mereka percaya pemilu akan mengkonkretkan partisi paralel ke-38 sebagai perbatasan, menjadikan Korea yang bersatu jauh lebih kecil kemungkinannya. Pada Januari 1948, pemimpin SKLP meminta anggota SKLP di selatan paralel ke-38 untuk menentang pemilihan dengan cara apapun. Pada titik ini, ada setidaknya 60.000 anggota SKLP di Jeju dan setidaknya 80.000 pendukung aktif. Anggota dan pendukung ini tidak hanya mogok, tetapi dalam beberapa kasus menyerang instalasi pemerintah dan terlibat dengan pasukan polisi dalam konflik terbuka. Perlawanan tersebut berlanjut sampai Maret 1948. Pemberontakan terjadi pada 3 April 1948. Meskipun pertempuran kecil telah terjadi di Pulau Jeju sejak awal 1947, pada 3 April 1948 dianggap sebagai hari resminya pemberontakan Jeju. Beberapa sumber mengklaim hal itu terjadi ketika polisi militer menembaki demonstrasi yang memperingati perjuangan Korea melawan pemerintah Jepang. Memicu pemberontakan massal, bagaimanapun juga, sumber-sumber tidak menyebutkan insiden demonstrasi ini dan mengklaim bahwa SKLP berencana untuk menyerang pada 3 April 1948. Pada sekitar pukul 2 siang, sekitar 500 gerilyawan SKLP bersama dengan 3.000 simpatisan menyerang posisi Liga Pemuda Northwest dan 11 dari 24 kantor polisi di pulau itu, menewaskan 30 petugas polisi, khususnya menargetkan mereka yang diketahui berkolaborasi dengan Jepang. Letnan Jenderal Kim Ik-ryo berusaha untuk mengakhiri pemberontakan secara damai dengan bernegosiasi dengan para pemberontak. Dia bertemu beberapa kali dengan pemimpin pemberontak Kim Dae-sam dari SKLP, tetapi tidak ada pihak yang bisa menyetujui persyaratan. Pemerintah menginginkan penyerahan total, dan pemberontak menuntut pelucutan polisi lokal, pemberhentian semua pejabat pemerintah di pulau itu, larangan kelompok paramiliter, dan penyatuan kembali dan pembebasan semenanjung Korea. Setelah negosiasi perdamaian gagal, pertempuran berlanjut. Pada tanggal 29 April, Gubernur Korea Provinsi Jeju meninggalkan jabatannya, membelot, lalu bergabung dengan para gerilyawan. Ini menyebabkan banyak petugas polisi kecewa dengan kekejaman yang mereka perintahkan terhadap mereka sendiri untuk melakukan hal yang sama. Sebagai tanggapan, Gubernur Provinsi Militer Amerika Serikat William Dean memerintahkan pembersihan simpatisan SKLP dari jajaran konstitusi Korea, lalu mengeksekusi 3 sersan dengan singkat. Pertempuran berlanjut hingga pemilihan 10 Mei. Selama minggu pemilihan, para gerilyawan memotong saluran telepon, menghancurkan jembatan, lalu memblokir jalan dengan tumpukan batu untuk mengganggu komunikasi. Banyak pejabat pemilu menolak untuk hadir. Kampanye ini bersama dengan demonstrasi kekerasan dan serangan terhadap 3 instalasi pemerintah pada hari pemilihan menjadikan pemilu kacau. Jumlah pemilih di Jeju adalah yang terendah di seluruh Korea Selatan. Sangat rendah sehingga 2 kursi yang disediakan untuk Provinsi Jeju di Majelis Nasional dibiarkan kosong. Khawatir akan peningkatan kegiatan gerilya, Jenderal Dean meminta blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di pulau itu pada 11 Mei, sehingga simpatisan dari daratan tidak dapat mencapai Jeju. Pemilihan umum bawah tanah Agustus 1948 dan pemberontakan Yeosu, meskipun kegiatan gerilya berkurang selama bulan-bulan musim panas 1948, mereka bergerilya lagi pada bulan Agustus setelah Uni Soviet mengadakan pemilihan di utara paralel ke-38 untuk membentuk Republik Rakyat Demokratik Korea Utara. Sehubungan dengan pemilihan ini, Partai Buruh Korea Utara menyelenggarakan pemilihan bawah tanah bagi mereka yang ingin berpartisipasi di selatan paralel ke-38, termasuk di Pulau Jeju. Meski jumlah pemilih masih diperdebatkan, mereka berhasil memberanikan pasukan militer SKLP. Dalam bulan-bulan setelah pemilihan, kondisinya semakin memburuk sehingga para pejabat memutuskan untuk mengirim resimen ke-14 Konstitusi Korea yang ditempatkan di dekat kota pelabuhan selatan Yeosu ke Pulau Jeju untuk membantu upaya gerilya. Namun, karena tidak ingin membunuh rakyat Jeju, ribuan pasukan ini memberontak pada 20 Oktober 1948.
tepat ketika mereka bersiap untuk pergi. Mereka membunuh banyak perwira tinggi dan mantan kolaborator Jepang, dan merebut Kyushu dan daerah sekitarnya sebelum mundur ke daerah di sekitar Gunung Jirisan, lalu mendirikan basis gerilya. Malu dengan kejadian ini, Syngman Rhee, Presiden Republik Korea yang baru terpilih, memperketat upaya pemerintah untuk memberantas pemberontakan. Pada 17 November 1948, Syngman Rhee memproklamasikan darurat militer untuk memadamkan pemberontakan. Selama periode ini, pasukan polisi terlibat dalam berbagai kejahatan perang. Satu laporan mengabarkan peristiwa 14 Desember 1948 di sebuah desa kecil di Jeju, di mana pasukan menyerang desa dan menculik banyak pemuda dan pemudi. Gadis-gadis itu diperkosa selama 2 minggu, lalu kemudian dieksekusi bersama dengan para pemuda. Pada akhir 1948, rencana tersebut dan kampanye penindasan yang efektif telah mengurangi jumlah pasukan gerilya menjadi hanya 300. Pemberontakan Jeju terkenal karena kerasnya ekstrimnya, dengan antara 14.000 sampai dengan 30.000 orang. 10% dari populasi Jeju tewas dan 40.000 lainnya melarikan diri ke Jepang. Kekejaman dan kejahatan perang dilakukan oleh kedua belah pihak. Tetapi sejarawan telah mencatat bahwa metode yang digunakan oleh pemerintah Korea Selatan untuk menekan demonstran dan pemberontak sangatlah kejam. Dengan kekerasan terhadap warga sipil oleh pasukan pro pemerintah yang berkontribusi pada pemberontakan Yeosu Suncheon di Jeolla Selatan selama konflik. Tahun 2000, Korea Selatan membentuk sebuah komite nasional investigasi tentang Jeju 4,3. Komisi nasional ini bertujuan untuk menyelidiki tragedi Jeju 4,3, di mana penduduk Jeju yang melancarkan perlawanan bersenjata dibalas dengan pembantaian massal yang terjadi pada rentang tahun antara 1948 sampai dengan 1954. Pada 2003 melalui laporan pertamanya, Komite Nasional Investigasi Kebenaran ini menerbitkan temuan awal risetnya, di mana sebanyak 14.028 penduduk pulau terbesar di Korea Selatan ini dibantai habis-habisan. Sebagian lainnya ditangkap dan dipenjara tanpa pengadilan. Pembasmian massal ini dilakukan militer Angkatan Darat, polisi Korea Selatan, dan dengan memobilisasi organisasi paramiliter yang direkrut dari elemen-elemen sipil sayap kanan. Melalui apa yang disebut aksi polisionil, dan semuanya di bawah pimpinan militer Angkatan Darat Amerika Serikat sebagai penguasa transisional di Korea Selatan. 3 tahun berikutnya 2006, pada sebuah upacara peringatan tragedi Jeju 4,3, Presiden Roh Moo-hyun secara resmi menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada rakyat Jeju. Pembantaian besar-besaran yang dilakukan terhadap 30.000 sampai 40.000 penduduk di Pulau Jeju merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat kelam. Dalam konteks Jeju 4,3, Korea Selatan dapat melampaui perdebatan itu secara sehat dan menyelesaikan kejahatan terhadap kemanusiaan masa lalunya dalam merintis masa depan bangsa menuju keadilan yang berkelanjutan, atau dapat disebut juga dengan the sustainable justice. Pulau Jeju telah berubah dari pulau kematian di masa lalu, kini menjadi pulau perdamaian di masa yang akan datang. Menariknya, sejarah kelam ini tak dimonopoli oleh wacana dominan kekuasaan belaka, serta menjadi materi pembelajaran di sekolah-sekolah Korea. Maka dari itu, marilah mengenang kejahatan genosida masa lalu dan membangun perdamaian abadi di masa depan. Sekian, terima kasih.